Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Lebih-lebih adalah setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat terpilihnya kita menjadi umat terbaik dari Nabi yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setelah nikmat-nikmat tersebut tidak ada nikmat yang paling besar, yang paling mahal yang Allah anugerahkan kepada kita melebihi nikmat panjang umur disertai sehat afiat, disertai taufik hidayah, sehingga umur itu menjadi umur yang paling manfaat, sehat itu menjadi sehat yang paling barokah. Apalagi sampai detik ini kita masih diberi kesempatan. Allah masih sudi memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita ini kalau menghitung semua nikmatnya Allah nggak akan mungkin. Habis umurnya kita untuk menghitung nikmatnya Allah, belum habis nikmatnya Allah kita hitung. Berarti nikmat itu ada dua. Ada yang kita sadari, ada yang kita tidak menyadari. Yang kita sadari saja itu masih banyak yang kita mengkufurinya, apalagi nikmat yang kita nggak menyadarinya. Ada nikmat yang berhasil kita hitung. Nikmat yang berhasil kita hitung aja kita kurang mensyukurinya, apalagi nikmat yang gagal kita menghitungnya, gagal kita untuk mengetahuinya. Dan seringkali kita ini kapan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sadarnya kalau sudah dicabut itu nikmat. Baru dia sadar, oh kemarin ternyata saya dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ketika nikmat itu dicabut. Salah satu contohnya adalah nikmat bagaimana kita bisa taat ibadah, siang hari puasa, malamnya qiyamul lail, i'tikaf malaman ketika di Ramadan. Sering kalau kita hidup di Ramadan kita sepelekan. Tapi kalau sudah dicabut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baru kita sadar nikmat sebetulnya hidup Ramadan itu. Nikmat luar biasa. Kapan kita bangun sebelum subuh kalau nggak Ramadan? Kapan kita ini puasa setiap hari kalau nggak Ramadan? 30 hari sanggup kok kita. 6 hari Syawal nggak sanggup kita. Nikmat mana? Ramadan sama nggak Ramadan kalau begitu? Nikmat Ramadan, bangun sebelum subuh, nggak laki, nggak perempuan, nggak orang tua, nggak anak. Bahkan kadang bayi juga bangun sebelum subuh. Bangunnya tok sudah barokah itu sebelum subuh. Apalagi taat, apalagi ibadah. Kapan kita sanggup puasa 30 hari? Sekarang puasa, besok puasa, lusa puasa. Nggak boleh libur kalau nggak ada udzur. Buktinya kita 6 hari Syawal aja nggak sanggup. Padahal boleh dicicil itu. Padahal 6 hari itu 1/5-nya 30 hari itu. Ternyata nikmat ketemu Ramadan. Kapan kita khatam Quran kalau nggak Ramadan? Sekarang udah hampir 3 minggu nih kita tinggal Ramadan. Senin besok udah 3 minggu. Satu ayat aja kadang-kadang nggak baca kita. Apalagi selembar, apalagi khatam. Coba kalau Ramadan kemarin 3 minggu sudah 21 juz kita. Seminggu lagi khatam kita Al-Quran. Bayangkan hidup di bulan Ramadan dan nikmat yang luar biasa. Kapan kita ini sholat dengan jumlah rakaat yang banyak? Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, belum ditambah malamannya. Kapan kita ini bingung makmurkan masjid di malam-malam harinya kalau nggak Ramadan? Lau ya'lamun nasu ma fi ramadhana minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya umatku ini tahu betapa beruntungnya mereka ketemu Ramadan, betapa manfaatnya umur mereka di bulan Ramadan, niscaya mereka berharap setahun penuh Ramadan. Kalau setahun penuh Ramadan, setiap hari kita puasa, setiap hari kita bangun sebelum subuh, sebulan sekali kita khatam Quran, 12 bulan 12 kali kita khatam Quran. Setiap bulan kita kesempatan ketemu Lailatul Qadar. Setiap malam kita makmur ke masjid berjam-jam, bahkan bawa bekal kadang-kadang, nggak keluar dari masjid kecuali nanti syuruk, baru keluar dari masjid. Masuknya mulai kapan? Ada yang jam 11, ada yang jam 12. Subhanallah. Kalau nggak Ramadan, jangan bangun sebelum subuh, subuhnya udah telat. Nikmat, nikmat. Kalau seandainya mereka tahu, kata Nabi SAW,
Kalau seandainya mereka sadar, mengerti, paham betapa manfaatnya umur mereka di bulan Ramadan. Kira tuh Ramadan kemarin ini mungkin masa lalunya kita ya. Ramadan kemarin menjadi kenangan buat kita, entah kenangan manis atau kenangan pahit. Kita yang paling tahu setelah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ramadan yang akan datang tidak menutup kemungkinan kita yang menjadi kenangannya. Giliran kita yang menjadi masa lalunya. Ramadannya balik, kita yang nggak balik. Makanya Al-Imam Al-Haddad mengatakan la taskubid dumu'at li rahili Ramadan fa Ramadan saya'ud. Jangan kamu itu menangis gara-gara tinggal pergi yang namanya Ramadan. Karena Ramadan selagi belum kiamat pasti balik. Pasti setiap tahun itu ada Ramadan, pasti itu sudah. Walakin uskubid dama'at khasyata ayyauda Ramadan wa anta rahilu. Tapi menangislah kamu bukan karena khawatir ditinggal Ramadan, tapi khawatir Ramadannya balik, kita yang udah pergi. Itu yang pantas untuk kita tangisi. Ramadannya balik, kita yang sudah tidak kembali. Berapa banyak orang yang kita kenal Ramadan tahun lalu bersama kita, sekarang enggak. Bahkan mungkin Ramadan kemarin bersama kita, sekarang udah enggak lagi. Mungkin temannya kita, kerabatnya kita, sanak familinya kita, tetangganya kita, teman kerjanya kita. Berapa banyak? Nunggu giliran. Nunggu giliran. Hanya jangan sampai kita ini kalau misal dikasih kesempatan ketemu Ramadan di tahun yang akan datang, kemudian kita menyia-nyiakannya kembali. Saya yakin kok kita ini berharap ketemu Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Jelas kita berharap. Tapi kadang-kadang orang itu gak sumbut sampai dumoni, ngeletek. Kalau dikasih panjang umur ketemu Ramadan, yang ngeletek gitu loh. Ya terawih witirnya bolong, Al-Qur'annya yang gak khatam, malaman yang gak pernah, Lailatul Qadar gak jadi cita-citanya, ngeletek. Nah, karena itu jadilah kita ini umat Nabi Muhammad SAW yang ngerti betapa beruntungnya kita dikasih panjang umur ketemu Ramadan, betapa barokahnya umur dan sehatnya kita ketika di Ramadan. Puasa siang hari nggak ketemu malam kecuali qiyamul lail. Kapan itu kalau nggak Ramadan? Kapan kalau nggak Ramadan? Kalau di luar Ramadan, untung salat wajibnya kita sudah. Qabliyah ba'diyahnya belum tentu. Etika di masjidnya belum tentu. Khatam Qur'annya belum tentu. Bangun sebelum subuhnya belum tentu. Baca Qur'annya belum tentu. Sedekahnya belum tentu. Karena itu beda ya, beda. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Saya mau tanya, kita ini kalau takbiran, malam takbiran, masuk malam lebaran, kita seneng nggak? Ada yang di sini yang nangis? Ada. Seneng. Cuman pertanyaannya, kita ini gembira di malam takbiran, di hari lebaran. Karena apa? Beda loh. Orang seneng di malam takbiran, di hari lebaran. Karena apa? Ditinggal Ramadan, sama berjumpa dengan hari kemenangan. Beda. Kalau orang seneng di malam takbiran, di hari lebaran, karena apa? Ditinggal Ramadan. Oh, berarti dia nganggap Ramadan itu beban, bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di siang lain dia minta panjang umur ketemu Ramadan, kontradiktif. Dia minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi kalau ditinggal Ramadan seneng. Oh, orang sekarang ini aneh-aneh, Pak, Bu. Aneh-aneh. Kadang-kadang kalau 3 bulan, 2 bulan menjelang Ramadan bikin status Hamin sian ya. Subhanallah, kalau sudah Ramadan hari pertama, buka dino pertama, langsung Hamin sekian lebaran langsung. Mulai dari Hamin 2 bulan, Hamin 60, Hamin 59, Hamin 58, Masya Allah. Kalau gak kanten ketemu Ramadan, geletek. Kalau sudah ketemu Ramadan gak nganteni seminggu, hari pertama, buka pertama sudah bikin Hamin 29 lebaran. Loh, kita ini kalau seneng sama Ramadan, mestinya semakin cepat ketemu dan semakin lama ketemunya semakin seneng. Kita enggak. Belum tentu kita ini semangat untuk cepat-cepat ketemu Ramadan. Ayo lebaran, Ramadan besok atau lusa. Banyak orang milih lusa. Tapi giliran lebaran, besok atau lusa, milih besok. Walaupun kita taat sama pemerintah, tapi hatinya kita belum tentu. Coba posom ben lah enak sih. Masih ada kesempatan sehari untuk puas, nafsunya kita puas. Coba lebaran itu ikut yang kemarin 29 hari kan enak. Sik meneh sik aduh, sik poso maneh. Aduh, kok sik traweh. Padahal gak traweh padahal.
Padahal nggak maleman. Padahal puasanya cuma kodok makan siang. Mata nggak puasa, mulut nggak puasa, beban buat dia. Jadi beda. Pertanyaannya, jawab dengan hati, kita ini seneng lebaran. Kenapa? Karena ditinggal Ramadan atau karena hari kemenangan? Pertanyaannya, kalau kita seneng karena hari kemenangan, menang. Pertanyaannya, perang nggak kita Ramadan kemarin? Perang nggak kita ketemu Ramadan kemarin? Perang itu bukan hanya fisik, bukan hanya jasmani, bukan hanya dohir, batinnya. Kita ini ikut perang atau tidak? Mata kita puasa nggak? Mulut kita puasa nggak? Pikiran kita, hati kita puasa nggak? Itu juga menjadi apa yang lebih penting. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ini kalau Ramadan berhasil mengharamkan apa yang halal, kan begitu? Yang halal itu, jangankan yang haram, yang halal kita bisa haramkan. Seharusnya kita lebih mampu ketika ditinggal Ramadan untuk mengharamkan apa yang memang haram. Halal aja bisa kok kita haramkan. Seharusnya kita lebih sanggup untuk mengharamkan apa yang memang haram. Paham nih ya? Karena itu seburuk-buruknya manusia, bi'sal gaumu alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum, sejelek-jeleknya manusia adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya ketika Ramadan saja. Nggak baca Quran kecuali Ramadan, nggak bangun sebelum subuh kecuali Ramadan, nggak pernah sholat witir kecuali Ramadan. Memangnya witir cuma sunnah Ramadan toh? Rasulullah SAW bersabda, al-witru hak faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hak. Barang siapa yang nggak sholat witir, nggak termasuk daripada umatku. Sampai mazhab Hanafi berpendapat dari hadis ini berarti witir itu hukumnya wajib. Kenapa? Nggak diancam sama Nabi kalau nggak wajib. Diancam sama Nabi berarti wajib. Siapa yang nggak sholat witir berarti dia tidak termasuk umatku. Diancam sama Nabi. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Nabi itu nggak pernah setiap malam lolos daripada witir. Mau dalam keadaan sehat, mau dalam keadaan sakit, mau di rumah, mau musafir, bahkan perang, nggak pernah ketinggalan witir. Berapa rakaat Bib sholat witir itu Bib? 1 sampai 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bebas. Boleh nggak Bib sholat witir 1 terus? Kalau terus-terusan makruh. Bukan haram ya, makruh. Tapi kalau pas kadang-kadang 1, tapi seringnya 3 atau di atas 3, nggak apa-apa. Pas capek, pas malas, namanya kita ya, namanya manusia, fluktuatif imannya. Pas males, pas ngantuk, pas capek, pas banyak pikiran, 1 wis daripada nggak istiqomah sholat witir. Tapi jangan terus-terusan 1 pendino sampai 40 tahun 1 rakaat terus witirnya. Makruh, ya nggak haram, boleh Bib, ya boleh, tapi hukumnya makruh. Afdolnya ya 11 rakaat. Afdolnya 11 rakaat. Jadi kalau saya witir sebelum tidur 3 rakaat. Subhanallah, bangun tidur jam 2, jam 3 Bib. Kok karena hati kepingin tahajud. Lah kata Nabi kan ij'alu akhira sholatikum al-witra. Jadikan akhir sholatnya kamu adalah witir. Lah tadi saya sudah sholat witir, sekarang saya bangun malam sholat tahajud Bib. Boleh nggak witir lagi? Beda pendapat di antara ulama, sama-sama kuat. Pendapatnya sama-sama kuat. Mau sholat witir lagi, monggo. Tapi maksimal 8 rakaat untuk yang kedua. Kenapa tadi sudah 3? Ditambah 8 pas 11. Maksimal 8. Bib, saya tadi 3 sholat tahajud, bangun tidur, terus nambah witir lagi cuma 2 tok, boleh. Gak ada masalah, tapi maksimal 8. Kenapa tadi sudah 3? 3 tambah 8, 11. Lah kalau tadi 3 sekarang 11, ya jadinya 14. Ya bukan witir, bukan ganjil, jadinya genep. Ini yang dimaksud sama Nabi, la witron filailah. Nggak ada sholat witir dalam 1 malam. Artinya apa? Kalau 2 kali witir berarti kan ganjil, berarti kan genep. Ganjil tambah ganjil jadinya genep. Itu yang nggak boleh. Ini versi ulama. Sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan mau ganjil ditambah genep, mau ganjil ditambah ganjil tetap nggak boleh. Kalau tadi sebelum tidur sudah 3, ya nanti bangun tahajud ya tahajud. Jangan ditutup dengan witir. Kenapa? Tadi sudah keduluan. Nggak ada masalah. Mau ikut yang mana? Bebas. Jangan merasa paling benar. Orang itu semakin luas ilmunya, semakin paham. Oh, ternyata ada pendapat begini, ternyata ada pendapat begitu. Nggak ada masalah itu semuanya. Ini nggak ada masalah itu semuanya. Seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang nggak ibadah kecuali Ramadan. Nggak kenal Allah kecuali Ramadan. Pertanyaannya, memangnya kalau nggak ada Ramadan Allah bukan Tuhan? Saya mau tanya, Allah kasih nikmat nggak sampai sekarang sama kita?
Walaupun kita di luar Ramadan. Sebagaimana Allah nggak pernah berhenti memberi nikmat kepada kita, sepatutnya sewajibnya buat kita untuk juga tidak pernah berhenti putus untuk ibadah kepada Allah. Jangan Ramadan untuk ibadahnya. Lalu sekarang kita dikasih nikmat kok. Kapan dikasih nikmat syukur, kapan dikasih nikmat ibadah, kapan dikasih nikmat taat, amal soleh. Jangan nunggu Ramadan tok baca Qur'annya. Nih mata memangnya Ramadan tok bisa melek, kalau nggak Ramadan nutup. Kenapa Ramadan tok melek baca Qur'annya? Ini kaki nggak bisa sholat, nggak bisa berdiri. Kalau nggak Ramadan bisa. Maka gunakan untuk bangun malam. Ini masjid kalau nggak Ramadan atau musola ditutup. Kalau nggak Ramadan enggak dibuka. Sebetulnya jarak antara kita dengan husnul khotimah itu dekat. Jarak antara kita dengan husnul khotimah itu dekat. Mosok Bib, kadang-kadang orang beranggapan husnul khotimah itu jauh, berat, angel. Enggak. Saya mau tanya, rumahnya jenengan dekat nggak sama musola? Dekat. Berarti sedekat itu antara kita dengan husnul khotimah. Coba ngacung yang nggak punya Al-Quran di rumahnya. Bahkan lebih dari satu kita punya Al-Quran, tapi nggak satu pun penghuni rumahnya yang baca. Leka Ramadan. Berarti kan husnul khotimah jangan keluar rumah. Di dalam rumah baca Quran bisa kita. Bisa kita itu. Ayo siapa yang nggak punya tasbih? Bahkan ada yang di kantongnya tasbih, tapi yang dibuka HP. Berarti sebetulnya jarak antara kita dengan husnul khotimah dekat. Cuman kita yang menjauh. Surga itu nggak kemana-mana, cuman kita yang menjauh. Husnul khotimah nggak pernah kemana-mana, cuman kita yang menjauh. Maharnya surga itu adalah husnul khotimah. Maharnya husnul khotimah adalah istiqomah. Namanya istiqomah, ibadah nggak nunggu Ramadan toh. Baka Ramadan agwamun. Kata ulama dalam sebuah syairnya, dalam sebuah qasidahnya, banyak manusia itu yang menangis. Baka Ramadan agwamun wa qalu ma dha syahrul ibadah wal ghanaim. Mereka menangis sembari mereka mengatakan, wah sudah berlalu nih, sudah lewat yang namanya bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan qiyamul lail, bulan Quran, bulan puasa, bulan ini, bulan itu. Qultu da'ul buka, maka ulama tersebut mengatakan, wis mandek, ojo nangis. In bagaitum ala taqwa bagi Ramadan daim. Selagi kamu hidup dengan ketakwaan, kamu hidup di dalam Ramadan. Kalaupun kita punya umur ketemu Ramadan tapi kita nggak punya takwa, itu bukan Ramadan. Tapi sekalipun kita nggak di Ramadan tapi kita hidup dengan ketakwaan, itu Ramadan buat kita. Orang-orang soleh itu Ramadan nggak Ramadan, siang-siangnya mereka adalah Ramadan. Ramadan nggak Ramadan, malam-malamnya mereka adalah Lailatul Qadar. Itu orang-orang soleh. Kalau kita kan Ramadan aja belum tentu jadi Ramadan beneran buat kita hakikatnya. Belum tentu. Apalagi lepas daripada Ramadan. Iya ya Bib ya. Kenapa Bib ya? Kita ini kalau Ramadan semangat Bib, tapi kalau lepas dari Ramadan kok drop? Kok drop? Kenapa? Saya mau tanya, HP itu yang di-charge, itu casingnya, mesinnya apa baterainya? Casingnya yang di-charge, mesinnya yang di-charge, baterainya yang di-charge. Kalau ada HP mahal sekalipun, tapi baterainya rusak, dicas 2 jam, dipakai telepon belum selesai ngomong, mati. Sama Ramadan kita, kalau kita menganggap yang penting lapar, yang penting haus, tapi hati nggak dicas, hatinya nggak ikut puasa, mata mulutnya nggak ikut puasa, keluar di Ramadan, ya drop. Orang sekarang itu jangan nunggu waktu lama sudah. Jangan nunggu waktu lama. Hari pertama sudah nggak witir dia. Hari pertama sudah nggak baca Quran dia. Hari pertama sudah nggak bangun sebelum subuh dia. Mungkin bahkan sholat idnya udah telat. Waduh, jam 6 di sana. Waduh, setengah itu. Subuhnya telat. Hari pertama masih itu. Oh, hari pertama belas nggak sholat berjamaah di masjid. Hari pertama drop. Dices saulan gak ono efeknya blas. Kenapa? Hatinya dianggap yang penting lapar, yang penting haus. Enggak, bukan itu yang penting. Ibadah fisik itu hanya sarana untuk ibadah batin. Sholat yang dicari khusyuk, puasa yang dicari takwa, baca Quran yang dicari tadabbur, zakat yang dicari loman, haji yang dicari ikhlas. Kapan puasa tanpa ketakwaan? Dianggap yang dicas adalah puasanya, bukan ketakwaannya yang dicas. Sehingga kelepas dari Ramadan tetap ada ketakwaannya. Tetap ada ketakwaannya. Man ya'budu Ramadan fa innahu fat wa man ya'budu Rabb Ramadan fa innahu baq. Siapa orang yang nyembah Ramadan itu hanya sekedar waktu, pasti berlalu. Ada datang, ada pergi. Itu Ramadan.
Nggak mungkin selamanya Ramadan. Tapi barang siapa yang nyembah Tuhannya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lain kecuali Allah. Ya, sebagaimana Allah itu abadi, abadikan ibadahnya kita sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadahlah kamu kepada Allah sampai datang yang namanya keyakinan kepada kamu. Gitu, saudara. Istiqomah. Istiqomah. Ibadah, apapun ibadah yang kita kerjakan itu yang dituju, sasarannya, targetnya adalah selalu batin, selalu rohaninya, selalu adalah hatinya. Sholat, rukuk, sujud. Tapi kalau hatinya ikut rukuk gak ikut sujud, percuma. Sholat, rukuk, sujud, cuman hatinya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haji, pakaiannya seperti orang yang nggak butuh sama siapa-siapa. Pakaian ihram 2 helai, hampir sama seperti mayat jenazah pakaiannya dia. Tapi hatinya sombong. Pulang dari haji, kalau nggak manggil haji nggak noleh misalkan, nggak diterima oleh Allah. Zakat tapi medit, makanan kucingnya lebih mahal daripada makanan fitrahnya. Iya, medit, nggak diterima. Kenapa? Dianggap sing penting poso, sing penting sholat. Bukan itu, yang penting khusyuk, yang penting loman. Orang khusyuk pasti sholat, orang loman pasti zakat, orang takwa pasti puasa, orang ikhlas pasti haji selagi mampu, selesai. Bukan yang penting fisiknya, yang penting baterainya. Yang penting baterai. HP mahal tapi baterainya rusak, nggak manfaat. HP murah tapi baterainya bagus, manfaat. Nah itu, ya istiqomah. Istiqomah. Yang ketiga, yang terakhir, kita ini punya dosa kepada Allah, juga kita punya dosa kepada manusia. Untuk dosa antara kita sama Allah, selama itu dosa kecil, maka sholatnya kita, puasanya kita, sedekahnya kita, itu terampuni dosa-dosanya. Dosa antara kita sama Allah selagi dosa kecil. Kalau dosa besar, ya sama seperti ibarat penyakit, butuh penanganan khusus. Kalau penyakit itu akut, parah, stadium 4, ya butuh penanganan khusus. Kalau dosa besar, ya harus tobat. Nggak cukup sholat. Jadi sholat itu hanya mengampuni dosa kecil. Adapun puasa juga mengampuni dosa kecil. As-sholatu ila sholah mukaffiratun lima bainahuma, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma, kata Nabi. Sholat ke sholat itu mengampuni dosa yang ada di antara keduanya, dosa kecil. Ramadan ke Ramadan mengampuni dosa yang ada di antara keduanya, dosa kecil. Dosa besar, tobat nggak cukup, cuman sholat, puasa. Itu kalau dosa antara kita sama Allah. Tapi kalau dosa antara kita sama manusia, nggak cukup sholatnya kita. Bahkan Allah nggak turut campur. Allah nggak turut campur untuk memberikan ampunan kepada kita kalau kita punya dosa antar manusia sebelum kita ini minta halalnya, minta ridhonya, minta maafnya. Minta maaf. Ya. Kadang-kadang kita ini halal bihalal, tapi ada satu hal yang perlu kita koreksi. Yang pertama, kadang-kadang halal bihalal, tapi laki perempuan campur. Halal bihalal, tapi laki perempuan yang bukan mahram, jabatan tangan, bahkan cipika-cipiki. Kalau pejabat-pejabat itu nggak cukup. Iya, kalau pebisnis nggak cukup cuman jabat tangan. Sesama mitra kerja, sesama sponsor, kadang-kadang cipika-cipiki. Ya. Kalau kita punya sepeda motor anyar grace, dilirik, ambil uang, curiga ndak? Delok itu apik, kelilingi, kadiote. Keliling itu, wah, curiga gak kita? Oh, alamat is, mumpung turun tak lepono. Kan begitu. Istrinya kita dijabat tangannya. Itu malaikat yang jabat itu. Nabi yang jabat tangannya itu. Nabi aja nggak pernah jabat tangannya perempuan yang bukan mahramnya. La ayyut ana fi ra'si ahadikum khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahillulah. Ditusuk dengan jarum besi yang panas. Jarum linggis misalkan ya, linggis tancapkan dari kepala, tembus ke dubur, itu lebih baik daripada siksa yang Allah sediakan bagi mereka yang sentuhan tangan laki perempuan yang bukan mahramnya. Itu katanya Nabi, bukan katanya saya. Katanya Nabi yang pernah ngelihat langsung neraka. Orang kalau begini nih, berat. Nah, karena itu dipertanyakan keimanannya kita. Ini yang pertama.
syariatnya dilanggar. Halal bihalal tapi bukan halal bihalal nih, haram biharam namanya. Oh, hari lebaran, hari pamer, hari riya, hari sombong, hari gengsi. Wah, masih utang. Gengsi itu kalau kita punya barang nggak utang. Nah kalau KB utang, ya bukan gengsi yang gede, bukan prestis itu namanya. Lek ketemu nawi sini apa gak? Api omae rek. Lunas ah, utang. Ayo, ngutang ya masa gitu. Utang lagi. Oh, montore ganti wanyar wapi build up. Lunas ah. Kira-kira jawabnya gimana? Wadah, kayak takut lunas barang. Izin kan? Mana prestisnya? Mending nggak punya tapi nggak punya utang daripada punya tapi punya utang. Orang sekarang lebaran, hari pamer tapi utang. Hari kepalsuan. Hari kepalsuan. Mulai bingung tagihan. Lah lebarannya mana ini? Nggak ada lebaran, nggak ada kebahagiaan buat dia. Kenapa? Turun mana lek riba. Menghalalkan apa yang haram. Iya. Kalau ada zina, dosanya zina itu lebih ringan daripada dosanya pelaku riba. Ya apa kira-kira? Hati-hati. Ya walhasil. Ya. Kemudian, kalau sudah halal bihalal yang perlu kita koreksi juga. Kadang-kadang kita ini halal bihalal hanya maaf ya, hanya sekedar formalitas. Di mana formalitasnya? Formalitasnya adalah kita ini halal bihalal sama orang yang sebetulnya nggak ada masalah sama kita. Kita ini saling memberi maaf dan saling meminta maaf kepada orang yang sebenarnya baik-baik aja hubungan kita sama dia. Tapi betapa beratnya kita untuk minta maaf kepada orang yang kita pernah salah sama dia, atau memberi maaf kepada orang yang pernah salah sama kita. Ini namanya palsu. Sama seperti bungkusnya ciki, bungkusnya gede sini titik. Sama seperti black kongguan isinya nginang. Wah, lahir batin. Tapi begitu ono sing yang memang dia punya masalah sama dia atau dia punya masalah sama kita, gak kate. Ya, percuma. Nyambung. Apa yang putus jauh lebih wajib daripada merawat apa yang sudah nyambung. Merawat yang nyambung itu bagus, bukan jelek. Tapi kalau nggak nyambung apa yang putus, percuma. Saya mau tanya, pakai baju itu bagus apa enggak? Kayak celonoan. Pakai baju itu bagus, pokok celonoan. Kayak celonoan, siapa sih ndelok kelambine? Mau mereknya Gucci, mau mereknya apa lagi itu? Ayo, ibu-ibu yang ngapal ini. Mau mereknya Gucci, kayak celonoan ini percuma. Kalungan 2 kilo emas kalau perlu. Tapi nggak rokan, percuma. Edan. Gila nih orang nggak waras. Sama nyambung. Yang putus itu lebih wajib daripada sekedar merawat apa yang sudah nyambung. Ini kadang-kadang orang begitu. Apalagi orang zaman sekarang, naudzubillah. Paling gampang dia ngomong, wis kadung pegel mangkel, gak dulur-duluran. Paling gampang orang zaman sekarang ngomong begitu. Paling gampang, nyeplos. Los gak rewel kalau ngomong seperti itu. Kayak rem, belum. Gak konco-koncoan. Gak tonggo-tonggoan. Paling gampang, gak paten. Waduh. Badal kapan mati ya bingung diurus wong lho badal. Ada tah jenazah itu kapan gak paten, gak dulur-duluran terus atus-atus dhewe. Kelambenan kafan dhewe, budal dhewe. Ngubur awake dhewe. Ada ya putus sama orang. Jangan terlalu gampang ngomong gak paten. Saya mau tanya. Ada enggak orang yang pernah punya salah sama kita? Ada ya? Ada orang, pernah Fulan pernah salah sama kita. Saya mau tanya, apakah kita nggak pernah salah sama orang? Pernah. Saya mau tanya, kalau kita pernah salah sama orang, kita butuh maafnya dia nggak? Butuh kan? Maka ketahuilah, untuk Allah buka hatinya orang itu untuk ngasih maaf sama kita. Buka hati kita untuk ngasih maaf sama orang. Ma jazaul ihsan illa ihsan. Kalau kita ngunci hatinya kita untuk ngasih maaf sama orang, jangan berharap Allah buka hatinya orang untuk ngasih maaf sama kita. Kalau ada manusia yang boleh mangkel, boleh dendam, itu cuma Nabi. Kenapa? Nggak pernah punya salah disalahi wong tok.
Termasuk kita ini banyak salahnya sama Nabi. Tapi Nabi nggak pernah dendam sama kita, nggak pernah dendam sama orang kafir. Lah kok kita bukan Nabi, bukan malaikat? Kalau sudah mangkel kayak Nabi, ngalah-ngalahin Nabi. Nabi nggak pernah ngomong gak paten. Loh kalau Nabi ngomong begitu nggak apa-apa. Kenapa? Diurus malaikat, diurus Allah sudah. Lah kalau kita siapa yang ngurus? Wong kita ini hidup butuh sama orang nggak ada yang mau ngurus kita kok. Kok kita gak paten? Tambah harus ngurus sama. Jangan terlalu gampang. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Catat sama malaikat raqib atid. Yang baik dicatat baik, yang jelek semua ada konsekuensinya, semua ada potensi, ada resikonya. Hati-hati. Makanya kalau kita belajar ilmu agama, ini kan seiringan juga pembukaan ya. Belajar ilmu agama itu ibarat rem. Kita tahu batasan, kita tahu haram, kita tahu koridor, kita tahu jalur. Tapi kalau enggak, yang punya ilmu loh kadang-kadang bablas kok. Yang punya ilmu ya kadang-kadang blong kok. Yang punya ilmu loh kadang-kadang celaka. Nah, apalagi nggak tahu jalur, nggak tahu rambu, nggak punya rem, iya nggak karu-karuan. Nah kalau kita sudah berkeluarga, hati-hati, kita ini punya anak, yang suami punya istri, celakanya suami mungkin celakanya istri, celakanya orang tua mungkin celakanya anak, menjadi sabab celakanya anak. Hati-hati. Iya. Jadi sebagaimana orang pernah salah sama kita, maafkan dia. Jaluk sepuro, nggak jaluk sepuro, tak sepuro. Insya Allah orang yang kita pernah salah sama dia, kita minta maaf atau tidak, Allah bukakan pintu hatinya untuk ngasih maaf sama kita. Oh fahmi, tak sepuro, nggak kemari urusan. Kenapa? Mungkin Allah kasih hidayah dia untuk buka maaf kepada kita, gara-gara kita mau terlebih dahulu untuk membuka hati kita kasih maaf sama orang. Kita kan mungkin pernah salah sama orang, tapi kita nggak tahu di mana dia sekarang. Nah, berapa banyak? Ayo apa jalur sepurone ayo. Nah, cara minta maafnya, kasih maaf, buka hati kita untuk orang-orang yang pernah minta maaf sama kita sampai sekarang nggak pernah datang ke rumahnya kita. Itu caranya. Tapi Bib, dia salah Bib. Saya mangkel Bib, saya pegel, saya ini, saya itu. Wis. Apa perlunya kita ngaji kalau ternyata kita bisanya cuman balas kejahatan dengan kejahatan? Apa perlunya ngaji? Apa perlunya kita ngaji kalau ternyata akhlaknya sama seperti preman? Ngamplang tak kampleng, jegal tak jegal, nyikut tak sikut, mata ini tak mata ini. Apa itu kan pikirannya preman. Kita ngaji kok kelakuannya sama seperti preman. Apa perlunya kita ngaji? Kita ini ngaji niru Nabi, bukan niru setan. Niru Nabi itu apa? Dijahati, dibaiki. Justru yang semakin jahat sama beliau dibaiki sama beliau. Kalau kita nggak sanggup sempurna sebagaimana Nabi, kayak ono sepuro. Kalau Nabi itu bukan ngasih maaf, malah kasih hadiah. Sing didoni kapan loro disambangi. Ayo coba kita didoni. Ya tak uyui kan begitu kita. Saya nih kalau ada orang baik sama saya bisa lebih baik dari dia. Tapi kalau ada orang jahat sama saya bisa mari ngomong nama malaikat ngomong setan. Saya kalau ada orang baik sama saya bisa lebih baik daripada dia. Tapi kalau ada orang jahat cok macam-macam, cok nangin isi ngoturu. Waduh, bangganya dia ngomong seperti ini. Ngaji padahal belajar. Yang dicontohkan Nabi, kiblatnya Nabi, yang ditiru Nabi katanya. Kok begini? Nggak ada. Nabi itu baik, lebih baik Rasulullah. Jahat, lebih baik Rasulullah. Tuh Rasulullah. Sebagai penutup diceritakan ketika itu ada satu peperangan. Kemudian Rasulullah SAW menang dalam perang itu, sehingga pulang membawa harta rampasan ghanimah yang banyak, termasuk ada beberapa kambing dibawa. Maka Rasulullah juga berhak untuk menerima ghanimah, berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang. Bukan hanya sahabat, Nabi juga berhak dapat. Subhanallah, ada orang kafir dari daerah tertentu di luar kota datang kepada Rasulullah. Dengar Rasulullah ini kafir nih, dengar bahasanya dia, wah Muhammad menang perang nih, pulang bawa harta banyak nih, jaluk orang kafir nih, minta sama Nabi. Itu dia pulang dengan tangan kosong, bawa ribuan kambing. Dari hartanya Nabi itu bawa ribuan kambing. Maka enggak pulang ini orang kecuali ngomong aslimu, masuk Islam semuanya, masuk Islam. Ketahuilah sesungguhnya Muhammad ini kalau ngasih kok gak wedi fakir, lek ngekei kok gak wedi melarat. Kalau kita kan perhitungan,
Ada yang dihitung, saking perhitungannya sampai gak metu. Kalau Rasulullah ngasih, kau gak wedi wis. Tenang gitu. Ayo masuk Islam semua, masuk Islam. Muhammad ini adalah orang yang kalau ngasih gak fakir. Kon lek mlebu Islam, aku kafir sugih kok moro-moro ribuan kambing. Wis masuk sak kampung masuk Islam. Ayo kafir sama Nabi, perang sama Nabi, niat bunuh Nabi. Ya coba kalau kita. Engke sepuro alhamdulillah. Tak sepuro. Nabi itu tahunan diidoni ambek wong Yahudi. Tahunan. Loro disambangi, kok gak ngidoni maneh. Disambangi, ditanya sampai sakit ya Rasul. Sambangi, masuk Islam. Masuk Islam. Makanya orang itu kata ulama ya, kalau seandainya orang itu mengenal Islam, orang kafir mengenal Islam dari kita, nggak masuk Islam mereka. Nggak masuk Islam, opo? Kenapa mereka merasa yang Islam sama yang kafir bodoh kelakuannya. Tapi kalau mereka mengenal Islam dari Al-Quran langsung, dari Rasulullah langsung, mereka masuk Islam. Mereka masuk, jarang ada orang masuk Islam karena sosok kecuali Rasulullah. Jarang, ada, tapi jarang. Rata-rata masuk Islamnya ya karena dari Allah langsung, melalui mimpi, melalui hidayah, atau dari Al-Quran, sense. Banyak orang masuk Islam, profesor, dosen masuk Islam gara-gara sense. Jadi ada korelasi antara ilmu pengetahuan yang mereka dalami dengan Al-Quran atau dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Qati'ur rahim mal'unun walau mata bi jawfil Ka'bah. Orang yang mati dalam keadaan memutus tali silaturahmi, matinya mati terlaknat, matinya su'ul khotimah, walaupun kalau perlu dia matinya di dalam Ka'bah. Pertanyaannya buat orang seperti kita yang tinggal di Indonesia, apalagi di Malang, mati di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah. Berat, jangan kan mati dalam Ka'bah, mati di depannya Ka'bah pas tawaf aja mesti. Buat orang seperti kita, jangan mati di depan Ka'bah, mati di Mekah Madinah, walaupun jauh dari Ka'bah, belum tentu. Buat orang seperti kita, jangan mati di Mekah Madinah, mati di masjid musola, belum tentu. Jangan mati di masjid atau musola keluar dari rumah, mati dalam rumah dalam keadaan baca Quran, mati di atas kasur dalam keadaan muter tasbih, istighfar, sholawat, belum tentu. Maka jangan perparah keadaan kita dengan kita pedot ambek dulur, pedot ambek konco, pedot ambek tonggo. Siapa di antara kita yang berani nekat mulutnya bilang gak tonggo-tonggoan, itu jenis gak surga-surgoan. Gak dulur-duluran, ya gak popo, itu jenis gak surga-surgoan. Gak husnul khotiman. Siap, setiap ucapan ada konsekuensinya. Orang yang mati pedot sampai dulur konco lan tonggo, matinya su'ul khotimah walaupun mati di dalam Ka'bah. Jadi kalau kita berani ngomong seperti itu, berarti kita siap untuk nanggung resikonya. Pilihan hidup di tangan kita. Tapi hidup setelah mati bukan kemudian selesai episodenya, tapi ada episode yang lebih berat, yaitu antara surga dan neraka. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Apa yang kurang Allah tutup, Allah sempurnakan. Segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan kemarin bukan Ramadan terakhir buat kita semuanya. Allah masih sudi dan berkenan untuk memperjumpakan kita di Ramadan-Ramadan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan lebih baik, zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan, satu dari laki, satu dari perempuan. Monggo. Kalau ada berkaitan dengan topik boleh, di luar topik boleh. Sekaligus ini pembukaan setiap Sabtu ba'dal Isya. Insyaallah akan kita buka pengajian rutinan biasanya sebagaimana Ustaz Abdus Salam juga, Ustaz Salam setiap hari Selasa ba'dal Isya juga ya. Ba'dal Isya ya. Selasa ba'dal Isya. Monggo jangan istiqomahin dengan rutin. Iya, mosok minum obat rutin, perawatan rutin. Iya, tapi hadir pengajian nggak rutin. Ini ibu-ibu kan perawatannya rutin. Habis bedaknya beli lagi, habis eventnya ya beli lagi. Iya. Bapak-bapak juga ada rutinitas dalam hal duniawi. Mau kapan kita ini rutin dalam urusan ukhrawi? Nah, ada yang mau tanya? Monggo. Nggih. Masalah awal. Ganjarannya kan pahalanya 1 tahun puasa biasa. Yang maksud itu habis 1 hari lebaran 6 kali atau yang jangka waktu? Iya. Nyicil. Orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal, asal dia puasa tutup
penuh Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, itu sama seperti orang puasa setahun. Kapan kita ini pernah puasa setahun? Saulan yang ngenteni kapan? Yo. Setahun. Kapan? Kita ini kalau matahari diskon paling semangat ya. Ramayana diskon paling semangat kita ini. Tapi kalau Allah ngasih diskon 6 dino, rasa setahun, wabot. Lah heran kita ini. Gila kita ini kepingin masuk surga tapi dimakmurno Ramayana mbek Gajah Mada ini. Bukan puasanya. Pahala setahun itu apakah yang berturut-turut ataukah boleh nyicil? Sama-sama boleh. Sama-sama dapat pahala setahun. Jadi pahala ini memang nggak bisa dihitung dengan matematika. Cuman yang puasa 6 hari Syawal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lebaran Kupat. Lebaran Kupat itu sebetulnya caranya Wali Songo ya. Pinter Wali Songo itu. Jadi begini, kan puasa sebulan, setelah itu Lebaran. Wali Songo ngomong, ayo poso maneh. Loh, mari riyo kok poso maneh? Kok riyo maneh? Riyo Kupat. Nggak ada selain di Indonesia riyo Kupat itu. Mungkin ke Nusantara lah, saya nggak bilang bisa, mungkin Malaysia, Singapura, mungkin ada. Wallahu alam ya, wallahu alam. Riyo Kupat ada. Itu caranya Wali Songo. Untuk apa? Ngasih semangat. Ayo poso maneh, riyo maneh. Oh, jadi lebarannya ada 2 dah. Iya, lebaran tanggal 1 sama tanggal 8 Syawal. Lo poso maneh mereka. Kita enggak poso gak riyo ini tetep. Kupatan riyo. Poso enggak badan. Ya enggak apa-apa sih. Cuman yang puasa 6 hari Syawal itu pahalanya lebih sempurna. Setahun, cuman lebih sempurna daripada yang puasanya nyicil. Karena memang lebih berat. Puasa pahala itu tergantung berat daripada suatu ibadah. Yang 6 hari berturut-turut nggak gampang. Mabot silaturahmi kemana-mana 6 hari kemudian dia harus puasa. Yang lain makan ini makan itu dia harus puasa, nggak gampang. Ketemu orang ini itu, apalagi bapak-bapak mungkin dari makan bisa sanggup, ndelok wong rokokan sih nggak kuat. Akhirnya gak mokel Ramadan, mokel 6 Syawalnya itu. Nah, walhasil sama, cuman yang 6 hari berturut-turut lebih sempurna. Jangan dihitung pakai matematika. Loh, Bib, katanya sama, tapi kok lebih sempurna? Itu apa sih? Jangan dihitung pakai matematika. Jenengan misal sholat Isya enggak berjamaah. Apakah jenengan kalau sholat sendirian 27 kali sama dengan yang berjamaah sekali? Yang tetap yang 27, tetap yang berjamaah lebih afdol daripada yang 27 kali dia sholat sendirian. Enggak bisa dihitung dengan matematika. Kepingin ro aku kok di surga baru ro. Oh, iki ya bedone. Sing 6 hari berturut-turut sama yang 6 hari nyicil. Oh, ini dah yang sendirian sama yang berjamaah gitu. Ibu, mungkin ada pertanyaan terakhir kalau ada. Biasanya ibu paling banyak tanya biasanya. Monggo. Cukup? Iya, monggo terakhir. Gimana caranya mengasih maaf atau minta maaf kepada orang yang temperamental, yang mana dia masih istilah marah sekali, tapi di dalam Lebaran ini inginnya minta maaf tapi kondisinya kok gak pas, itu gimana? Iya. Kadang-kadang kita ini kalau mau minta maaf sama orang, karepku api, tapi wedi dadine malah gak api. Karepku njaluk sepuro, tapi lek dhek ngamuk aku wedi gak kuat. Nah, misal. Maka darul mafasid aula min jalbil masalah. Mencegah mafsadah itu lebih aula daripada menarik satu manfaat. Timbangan geger gelut sing wis mari tambah kobong maneh. Tetap minta maaf, tapi caranya gimana? Mungkin melalui perantara. Melalui orang, tolong sampai no di sepuro saya minta maaf, saya salah, saya ngakoni walaupun mungkin dianggap telat atau apa, saya minta maaf. Mau di sepuro atau enggak urusan dia sama Allah, cuman saya gugur kewajiban, saya sudah minta maaf. Atau kalau sekarang mungkin kalau ketemu langsung orangnya macam-macam, tapi kalau mungkin melalui telepon, melalui SMS, ya mungkin itu bisa menjadi jembatan yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan maafnya dia. Yang pertama adalah gugur kewajibannya kita. Gugurkan kewajibannya kita. Wes itu, Dok. Yang penting jalur sepuro. Loh, Beb, saya sudah minta maaf, Beb. Cuman dia nggak ngasih saya maaf. Memang saya salah, Beb, tapi saya sudah minta maaf. Saya takut Beb nasib saya nanti di akhirat bagaimana? Gini. Ada caranya Allah untuk mendamaikan. Kita sudah minta maaf sama orang, tapi orang ini nggak ngasih maaf sama kita sampai matinya. Loh, nasibnya saya ini, Beb, yang sudah minta maaf, rugi tak, Beb? Percuma tak? Enggak. Nanti di akhirat orang ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini ditampakkan dalam surga istana. Bukan hanya surga, tapi di dalam surga ada istana. Allah tanya, fulan, kamu mau nggak? Bukan hanya sekedar masuk surga, tapi mendapat istana dalam surga. Mau ya Allah, ada maharnya, ada bayarannya. Apa itu ya Allah? Kamu pernah
dia ini pernah salah sama kamu. Dia sudah minta maaf, tapi kamu nggak kasih maaf. Sepura nono, kau mlebu surga gak ada surga dong. Istana dalam surga, kamu punya villa, cottage ada di dalam surga. Baru saat itu Allah akan mampukan dia untuk ngasih maaf sama dia, sehingga gandengan konco mlebu surga, kon entuk surga sing luwih apik. Yes. Itu caranya Allah menamaikan. Tapi dengan syarat kita minta maaf. Kita minta maaf dulu. Kalau kita nggak ada hasrat iktikat baik untuk minta maaf, ya sudah. Loh, untuk minta maaf itu jangan merasa paling benar. Sama-sama merasa salah baru urusan. Ini Indonesia ini ruwet. Kabeh ngerasa paling benar. Coba kabeh ngerasa paling salah. Nggak kira ruwet. Insya Allah sak kampung harus sing gegel kabeh, enggak aku sing salah. Enggak aku sing salah. Enggak aku sing salah. Oh, kau ruwet. Tapi kan yang bikin ruwet kau sing salah. Yo kau sing salah. Nah, itu kan bikin ruwet. Ya, dari yang kecil sampai urusan besar, suami istri, konco, tonggo, dulur, itu sudah. Kau sing salah. Yo kau sing salah. Coba kau enggak salah, aku enggak salah. Wah, terus gak hari ini wis, terus sampean wis. Tapi kalau ada satu saja, maaf. Terlepas dia benar atau salah, aku sing salah. Enggak. Mungkin hanya saya yang salah. Wis padha salah wis. Enak. Pokok siji gelem ngalah. Tapi kalau sudah ngalah gak diregani, ya urusannya dia sama Allah sudah. Yang penting kita gak punya urusan sama Allah. Gitu loh. Ojo nuruti gengsi. Nabi itu kalau mau jadi orang yang paling gengsi berhak. Kita gak berhak untuk gengsi. Padha duwe salahne kok. Iya, sama-sama butuhnya sama surga kok. Kalau Nabi itu gak butuh surga, kenapa? Pasti masuk surga. Lah kalau kita ini butuh sama surga, kenapa? Belum tentu. Minta maaf, kasih maaf. Minta maaf, kasih maaf. Mudah-mudahan kita dikasih husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pernah kita salah sama mereka, mudah-mudahan bukakan pintu hatinya mereka untuk ngasih maaf sama kita, dan mudah-mudahan kita juga dikasih kelapangan dada, legowo, besar hati untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita, baik salah fatal, salah kecil, kita maafkan itu semuanya. Mudah-mudahan kita masuk surga dalam keadaan mendapatkan jannatul firdausil a'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi niyatil qabul wal iqbal wa salah kulli hal wa bi niyatil iyada bi ziyadah wa anna Allah taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa takdisana wa zakawatina wa sadaqatina wa jami' ma amilna min a'malil khair wa jami' ma amilna min a'malis salihah wa asalna yaj'alna wa iyyakum minal aidin faizin li ridha rabbil alamin wa yu'iddu alaina wa alaikum sin ba'da sinin wa awan bada awama la yuhibbu rabbuna wa yarda dzul jalali wal ikram fi khairi afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah.